Banyak misteri yang tersimpan di hutan Kalimantan. Dari adanya kuyang sampai ular raksasa yang disebut tangkalaku. Ular itu panjangnya 100 meter dan diyakini muncul di kala senja. Oh ya, panggil saja namaku Dodi. Aku mahasiswa di salah satu kampus ternama di Jakarta. Rencana minggu ini aku mendapat tugas bersama kelompokku untuk penelitian di hutan Kalimantan. Penelitian itu bertujuan untuk mencari flora fauna unik. Aku akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta besok hari dan mungkin tiba di Kalimantan sekitar pukul 6 sore. Semua pembekalan bermalam di hutan Kalimantan sudah kusiapkan. Dan hari ini aku mendapat cuti karena besok akan berangkat ke Kalimantan. Keesokan harinya kami menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Kalimantan. Dan sesampainya di Kalimantan, tepat pukul 6 sore, kami stay di rumah Pak Dakai, seorang warga Dayak dan sesepuh di desa itu. Kami meminta izin kepada Pak Dakai untuk memasuki hutan Kalimantan selama 3 hari. Alhamdulillah Pak Adakah yang memberikan izin dan memberikan arahan kepada kami untuk tidak membunuh hewan dan mengambil buah-buahan yang ada di hutan tanpa izin. Karena kata Pak Dakai bisa berakibat fatal. Semua arahan sudah kudengar dan malam ini kami bermalam di rumah Pak Dakai dan besok pagi kami berangkat menuju hutan Kalimantan. Pagi harinya Pak Dakai membangunkanku dan menyuruhku untuk ikut ke sebuah pura untuk mengaturkan sesembahan kepada leluhur Kalimantan, terutama kepada leluhur orang Dayak. Jam 8 pagi ritual sudah selesai. Kami berpamitan kepada Pak Dakai untuk melanjutkan perjalanan ke hutan Kalimantan. Dan Pak Dakai memberikan kami jimat untuk berjaga-jaga dari gangguan makhluk astral yang tak kasat mata. Kami ke hutan Kalimantan menggunakan mobil bak terbuka yang kami sewa kepada warga Dayak tetangga Pak Dakai. Tak beberapa lama, kami tiba di pinggir hutan. Betapa seramnya di dalam banyak pepohonan besar yang menutup sinar matahari. Tak lupa kami berdoa sebelum masuk hutan, dan kami bersama-sama masuk ke hutan. Perasaanku mulai tak nyaman. Dan pertama kami masuk pun sudah ada beberapa sekelabatan. Dan temanku hampir saja terjatuh karena kesekelabatan tersebut menabrak temanku. Sekelebatan itu seperti bayangan hitam yang seakan-akan mengawasi kami. Kami hiraukan sekelebatan itu dan fokus mencari jalan. Sejam kami berjalan, kami tidak menemukan fauna unik, dan kami putuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam di tengah hutan. Malam hari suasana sangat sunyi sepi dan mencekam. Banyak suara-suara yang sering menghampiri kami. Terkadang ada suara anjing menggonggong, suara ketawa, dan suara tangisan. Dari jauh kami mendengar suara air. Entah itu sungai atau hanya khayalanku saja. Besok aku akan mengeceknya. Kemudian kami membuat api unggun, dan temanku memasak mie instan untuk makan malam kami. Setelah selesai memasak, temanku yang bernama Eko pergi ke pohon besar untuk membuang air sisa rebusan mie instan. Dan tiba-tiba Eko mengalami kejang-kejang. Kami kaget dan menghampiri Eko. Eko terus kejang-kejang sampai matanya melotot dan wajahnya memerah seperti sedang marah. Kami bingung apa yang bisa kami lakukan. Kemudian Eko berteriak dengan keras dan mengamuk. Kami lari menyelamatkan diri dan kami bersembunyi di semak-semak sembari memantau Eko. Eko juga merusak tenda-tenda milik kami dan menghancurkan semuanya. Sungguh, ini sangat menakutkan sekali. Tak terbayang sebelumnya akan terjadi seperti ini. Kemudian kami mempunyai rencana untuk menyergap Eko dan mengikatnya di pohon besar itu. Kami diam-diam dari belakang sembari memegang tali untuk mengikat Eko. Kemudian kudorong tubuh Eko dengan keras sehingga Eko terjatuh di tanah. Lalu kami sergap dan kami ikat tangan dan kaki Eko dengan kuat. Eko terus mengamuk, kami tak hiraukan. Lalu kami bawa Eko ke pohon besar itu dan mengikat badan Eko. Rencananya, kami akan keluar hutan dan meminta bantuan warga sekitar. Tapi pemukiman warga sangat jauh dan kami khawatir Eko menjadi santapan hewan buas di sini. Akhirnya kami pasrah dan menunggu esok hari. Keesokan harinya, kami melihat Eko sedang tertidur. Kami bangunkan Eko sembari menepuk pundaknya.
Eko sadar dan menanyakan apa yang terjadi. Kami menceritakan semuanya kepada Eko agar Eko tidak salah paham tentang kondisinya saat ini. Kemudian kubuka tali yang mengikat badan Eko dan kuberi dia teh hangat sembari istirahat di tenda. Tapi kami masih ada rasa was-was, takut Eko kesurupan lagi. Sampai kami tak fokus kepada tujuan utama kami. Kami membagi 2 grup, aku dan Tony menjaga Eko dan yang lainnya pergi untuk tugas penelitian. Kami menyiapkan tali lagi untuk mempersiapkan jikalau Eko kembali kesurupan. Sampai sore hari, Eko masih tertidur. Dan malam harinya, Eko terbangun dan meminta makan. Kuberikan dia makanan. Dan betapa kagetnya, Eko membuang makanan itu. Dan meminta bunga anggrek jingga yang berada di lembah. Dengan wajahnya bengong, Eko terus meminta anggrek yang berwarna jingga yang berada di dasar lembah. Aku tidak tahu lembah yang dimaksud Eko karena kami baru sehari berada di sini. Kemudian kami menanyakan kepada Eko di mana lembah tersebut. Kemudian Eko menunjuk arah selatan. Kami bertiga menuju lembah itu dan 2 orang lagi menjaga Eko. Malam ini sangat gelap sekali. Kami hanya bermodalkan senter untuk penerangan. Dari kejauhan, kami mendengar suara air. Mungkin itu yang aku dengar dari kemarin. Lanjut kami berjalan sampai kami menemukan dasar lembah itu. Dan ternyata itu adalah air terjun. Kami berpikir panjang bagaimana caranya kami bisa turun. Sangat berbahaya sekali. Kemudian kami mengurungkan niat dan kembali ke camp. Karena apabila kami memaksakan pergi ke dasar lembah akan terjadi sesuatu kepada kami. Sesampainya kami di camp, kulihat Eko sedang bengong. Ku menepuk pundak Eko dan Eko menoleh ke arahku dan meminta bunga anggrek jingganya. Aku berterus terang kepada Eko, karena medan yang sulit kami tak berhasil mengambil anggrek jingga itu. Dan tiba-tiba wajah dan mata Eko memerah. Eko berteriak keras dan mengamuk. Sekarang kami menjadi pelampiasan kemarahan Eko. Eko mengejar kami. Kami berlari menyelamatkan diri. Sampai kami bersembunyi di semak-semak. Kami berdiskusi, apakah kami akan mengikat kembali Eko atau salah satu dari kami keluar hutan dan menuju pemukiman untuk meminta tolong. Dan temanku bernama Rehan bertanya kepadaku tentang jimat yang diberi pada bapak kemarin. Oh iya, aku baru ingat. Ku ambil jimat itu dari kantongku dan sembari aku memegangnya, kemudian kami bersama-sama menemui dari kejauhan Eko mengamuk dan membakar tenda-tenda milik kami. Kami pun mengejar Eko dan berteriak sembari membawa jimat pemberian Pak Dakai itu. Kemudian Eko menoleh ke kami. Tiba-tiba Eko kepanasan melihat jimat itu dan pingsan. Tadi tubuh Eko muncul bayangan hitam besar menyerupai siluman ular dan pergi meninggalkan kami.